Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu pada malam hari ini ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kerendahan hati, kami mohon kuasa Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Kuasa Roh Kudus juga boleh memberikan pengertian dan penjelasan agar firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, hari ini di hari ketiga kita bersama-sama juga mengikuti ibadah pekan keluarga menyambut Paskah. Bacaannya memang agak berbeda dengan SBU yang malam, tetapi kita bisa mengkombinasikannya dan ataupun juga menggabungkannya. Sehingga kalau pada hari ini, khususnya pada malam hari ini, kita mau membaca Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 27, itu adalah bacaan dari Sabda Bina Umat Malam. Baiklah, kita bersama-sama membaca. Boleh secara bergantian yang di rumah, ada ayah, ibu, anak bergantian, atau mungkin juga ada laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya mau ikut Tuhan Yesus itu gampang atau sukar? Mudah apa enggak sih ikut Tuhan Yesus? Alkitab mengajarkan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Artinya apa? Artinya kita percaya dan mengakui Yesus pasti akan diselamatkan. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Orang-orang yang mengikut Yesus ini adalah orang-orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kelihatannya sangat mudah ya, saudara, mengikut Tuhan Yesus, tapi sebenarnya sulit. Lukas 9 ayat yang ke-23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia katakan dia harus satu, menyangkal dirinya. Lalu dua, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau
Lukas mau mengatakan seperti ini, mengikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar mengaku, bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia harus menyangkal dirinya. Pertanyaannya, apa arti menyangkal diri? Mengapa di sini pengikut Yesus itu diharuskan menyangkal dirinya? Di ayat 23 ini ya, tidak dijelaskan apa itu menyangkal diri, dan Yesus sendiri pun juga tidak menjelaskan arti menyangkal diri. Di sini Yesus tidak memberikan alasannya mengapa pengikutnya harus menyangkal diri. Yesus hanya mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ingat lagu dari Kidung Jemaat, ya? Kidung Jemaat yang sering kali kita bawakan dan nyanyikan pada saat peneguhan sidi. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Yang di rumah silahkan bisa ikut juga nyanyi ya. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Bait yang kedua juga mengatakan, haruslah kau sangkal diri. Haruskah kau sangkal diri, pikul salib. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memberikan arti dan simbol salib itu lambang penderitaan. Salib itu lambang sengsara. Salib itu lambang kedukaan. Apakah ketika orang mengartikan salib seperti itu boleh? Boleh-boleh saja. Sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya kita tahu ibaratnya simbol salib ini ibarat satu mata uang, ya, dilihat dari dua sisi. Satu mata uang atau koin ya dilihat dari dua sisi. Di satu sisi kita mau mengatakan bahwa seperti yang saya katakan itu tadi, salib tentang penderitaan. Berbicara salib, salib tentang pengorbanan. Berbicara tentang salib, salib tentang kematian. Dan hari Jumat, Jumat Agung ya, kita akan merayakan hari Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus. Di dalamnya kita juga akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan atau perjamuan kudus. Itu saudara dan saya diajak bersama-sama untuk merenungkan, mengintrospeksi diri, ya, sejauh mana kesalahan saya dan dosa saya kepada Tuhan dan juga terhadap sesamanya. Benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan. Sehingga pada saat nanti kita ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus itu tadi, kita benar-benar sudah memeriksakan diri kita. Dan kita layak untuk ambil bagian di dalamnya. Nah, kembali lagi ke simbol ataupun juga lambang salib itu tadi. Di sisi lain, salib itu saudara-saudara memberikan arti atau memahami di situ adanya sebuah kemenangan. Adanya sebuah kebangkitan, adanya sebuah kasih, dan adanya sebuah hidup. Dua kutub yang saling berseberangan ini, yang saya katakan tadi, itu ya benar. Ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan. Mata air kehidupan, kasih, kemenangan, dan kebangkitan itu hanya dapat kita temukan dan kita alami melalui jalan-jalan salib. SBU malam judulnya Jalan Derita Menuju Kemenangan. Yesus harus lewat itu. Harus melalui jalan penderitaan atau via dolorosa itu. Dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya. Lalu kemudian dia disalibkan.
Di situ dia mati ataupun juga di situ dia wafat. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan kebangkitannya itu membawa kita adanya satu kehidupan yang baru. Adanya kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sesungguhnya ketika kita memahami saat-saat ini, Minggu 1, masa-masa Prapaskah, kita juga di dalamnya memahami bahwa 2 hari lagi kita akan ikut ambil bagian, merasakan derita Kristus. Tapi setelah itu, kita menang, kita bersukacita karena Kristus bangkit. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita tadi di Injil Lukas, ayat 9:22 sampai dengan ayatnya yang 27, mengatakan kepada kita, kita mau ikut Tuhan Yesus dengan cara apa? Menyangkal diri. Meninggalkan semua kehidupan kita yang fana. Meninggalkan keduniawian. Meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meninggalkan sesungguhnya apa yang perlu kita perbaiki ke depan. Sehingga hidup kita memang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga sungguh-sungguh mau menerima kita. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itulah, ketika saya, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, saat ini sedang masuk di dalam masa-masa isolasi diri, isolasi mandiri. Kita tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19. Terkadang Bapak Ibu Saudara jujur kita katakan, masa-masa seperti ini secara manusiawi membuat kita agak stres sedikit. Sedikit aja ya Bapak Ibu, sedikit. Karena kalau kita baca berita-berita di WA, di Facebook dan lain sebagainya, terkadang timbul rasa ketakutan. Oh, udah sekian orang yang sembuh. Tapi kita lihat loh, yang meninggal lebih banyak lagi. Yang sekarang terkena positif tambah banyak lagi. Tambah stres kita, kepikiran kita. Belum lagi ketika kita tahu, oh nanti di rumah kita mau ada lockdown. Atau di wilayah saya mau dibatasi. Penghuni yang keluar dan masuk dan lain sebagainya. Kita mulai kemudian berpikir, wah ini bagaimana? Kalau kita nggak bisa keluar, kita harus stok makanan banyak-banyak. Begitu kan? Stok lauk pauk, stok sayur, buah, dan sebagainya kita usahakan. Lalu bagaimana nanti kita kalau mau keluar? Kita susah lagi keluar. Kita keluar berinteraksi sama orang banyak. Lalu kemudian kita akan bersinggungan dengan orang lain. Kemudian kita akan, namanya kalau kita bertransaksi ya, ke pasar atau mungkin ke minimarket, ke supermarket, kita berkomunikasi dengan beberapa orang. Kepikiran lagi, ini bagaimana ini nanti? Kita pakai masker, ya pakai sarung tangan, pakai pelindung yang lain dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di rumah, anggota keluarga kita, misalnya suami kita atau istri kita, anak kita dari luar, masuk, kita sibuk, semprot dulu, semprot desinfektan. Ya, atau cepet-cepet mandi, ganti baju. Begitu banyak ketakutan. Ya, sampai kemudian kita terkadang dengan anggota keluarga kita sendiri, bukannya kita di dalam rumah itu sukacita, damai sejahtera satu dengan yang lain, saling kalau orang bilang saling nyinyir gitu ya. Anggota satu dengan yang lain di dalam keluarga tanpa kita sadari juga saling mencurigai. Kamu habis dari luar, kira-kira bersih nggak badanmu, bajumu? Papa dari luar atau mama habis dari pasar, ini gimana nih? Ketemu orang banyak nggak? Kita mulai menginterogasi tanpa kita sadar. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa lagi berkumpul-kumpul ya dalam gereja, dalam sektor 1, 2, pelekat-pelekat. Kita tidak bisa karena lumayan cukup waktu panjang, sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Nah kemudian di situ timbul lagi juga Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bagaimana firman Tuhan ini sepanjang 1 minggu ini menjawab pergumulan kita? Adakah kita tetap sukacita dalam menyambut nanti Paskah hari Minggu? Adakah kita juga tetap bersukacita, bersorak-sorai ya dalam menyambut Paskah Kristus yang bangkit, yang membawa kemenangan dan pengharapan? Mestinya
sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat, kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus bersyukur, percaya dan yakin. Kebangkitan Kristus itu membawa kita semua ini di dalam pengharapan yang kekal dan abadi. Indah tepat pada waktunya nanti Tuhan akan menyediakan satu situasi, satu keadaan, satu kehidupan kita yang lebih baik lagi dibandingkan saat-saat sekarang ini. Kita percaya dan yakin itu. Tuhan Maha Baik. Dia menggerakkan tenaga medis, para dokter, ya, tenaga relawan. Kemudian Satgas GPIB juga sudah bergerak, Bapak Ibu Saudara, menolong, membantu orang-orang yang perlu dan patut ditolong. Artinya apa? Kita harus optimis. Kita semangat. Kita punya pengharapan bahwa selain ada usaha-usaha kita manusia itu, percaya dan yakin Tuhan sendiri yang akan meniadakan semua ketakutan, semua wabah virus corona ini, ya, dia akan hapuskan itu semuanya. Indah tepat pada waktunya. Kita diminta hanya untuk bersabar. Kita diminta untuk menjaga kerukunan, persekutuan yang indah dalam keluarga. Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak. Kita semakin lebih dekat lagi. Kalau tadi waktunya sebelum ada wabah seperti ini, banyak waktu mungkin yang terbuang, ya, kita kurang ada kedekatan dengan anggota keluarga. Tapi dengan peristiwa ini justru semakin mendekatkan kita dengan anggota-anggota keluarga kita. Dan terlebih lagi semakin mendekatkan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari saat teduh sejenak. Selesai.